Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rois Wicaksono dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Teman-teman, inilah goal saya yang ingin saya capai, yaitu menjadi seorang hakim pada sebuah pengadilan agama, menjadi sebuah agent of change dalam penegakan keadilan. Itu tidaklah suatu hal yang mudah. Saya telah banyak belajar banyak hal bagaimana hukum dan keadilan. Yang penting adalah bagaimana hukum dan kenyataan ini dapat diterapkan dalam masyarakat, dan serta bagaimana hukum dapat menjadi kontrol dalam suatu masyarakat. Dasar-dasar dari ini semua saya dapatkan dalam mata kuliah Sosiologi Hukum melalui 14 pertemuan yang saya dapatkan banyak hal. Hukum dan kenyataan masyarakat merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, selama mempelajari sosiologi hukum, saya menyadari bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai aturan formal yang tertulis dalam undang-undang. Hukum juga merupakan cerminan realitas sosial yang berkembang di dalam masyarakat. Dalam prakteknya, hukum seringkali dipengaruhi oleh norma, budaya, tradisi yang ada di tengah masyarakat. Sebagai contoh, di beberapa daerah, hukum adat memiliki peran yang sangat kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial di mana ia diterapkan. Saya belajar bahwa memahami hubungan antara hukum dan kenyataan masyarakat memerlukan pendekatan yang holistik, sehingga hukum dapat menjadi alat yang mengatur masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial itu sendiri. Saya juga belajar bahwa pendekatan terhadap hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada hukum, bagaimana hukum sebagai sistem aturan yang harus dianalisis berdasarkan logika hukum itu sendiri. Ini melibatkan kajian terhadap dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, dan jurisprudensi. Sebaliknya, pendekatan yuridis empiris lebih menekankan pada bagaimana hukum bekerja dalam praktek. Pendekatan ini melihat bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Misalnya, bagaimana efektivitas sebuah undang-undang dalam mengatur perilaku masyarakat dapat dilihat dari tingkat kepatuhan atau tingkat pelanggarannya. Kedua, pendekatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif di mana hukum bukan hanya norma tertulis tapi juga praktik sosial yang hidup. Mempelajari sebuah hukum pasti terdapat berbagai perbedaan di dalamnya. Perbedaan itulah yang menjadi madhab yang membentuk suatu pemikiran hukum, memperluas perspektif saya dalam memahami hukum. Dalam positivisme hukum dianggap sebagai suatu yang otonom, terlepas dari moralitas. Hukum dilihat sebagai aturan yang harus ditaati, apapun isinya. Sementara itu, pendekatan sociological jurisprudence dipelopori oleh Ross Pound menekankan bahwa hukum harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan sosial. Konsep living law dari Agent Ehrlich menambah wawasan saya bahwa hukum benar-benar hidup di masyarakat, bukan hanya yang tertulis, tetapi juga aturan-aturan yang muncul dari praktek-praktek sehari-hari. Utilitarianisme dengan pandangan bahwa hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, memberikan perspektif pragmatis dalam pemahaman hukum. Semua pandangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak dimiliki satu definisi tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai sudut pandang. Pemikiran Daquin, Weber, dan Hart menjadi tokoh-tokoh besar di dalam sosiologi hukum. Saya menemukan bahwa wawasan baru tentang bagaimana hukum dipahami dari berbagai perspektif. Emil Durkheim misalnya mengajarkan bahwa hukum mencerminkan solidaritas sosial. Masyarakat sederhana, hukum lebih bersifat represif, sedangkan dalam masyarakat modern, hukum cenderung restitutif. Max Weber membawa pendekatan yang berbeda dengan konsep rasionalisme hukum. Ia menjelaskan bahwa hukum modern berkembang melalui proses rasionalisasi di mana hukum menjadi lebih sistematis, formal, dan prediktif. Sementara itu, H.L.A. Hart memberikan pemahaman yang mendalam tentang struktur hukum melalui konsep aturan primer dan sekunder. Hal ini membantu saya memahami bahwa hukum adalah sistem yang kompleks, terdiri dari aturan dasar yang mengatur perilaku dan aturan yang mengatur cara aturan dasar dibuat dan diterapkan.
Efektivitas hukum yang menjadi salah satu aspek penting yang saya pelajari. Tidak semua hukum dibuat oleh negara lebih efektif diterapkan di masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, seperti kesesuaian hukum dengan nilai-nilai masyarakat, kapasitas penegak hukum, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Sebagai contoh, undang-undang tentang lingkungan seringkali sulit diterapkan di lapangan jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Saya belajar bahwa hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada satu sisi aturan, tetapi juga pada penerimaan dan keterlibatan masyarakat dalam menegakkannya. Hukum memiliki peran sebagai alat pengendali sosial dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban, melindungi hak individu, dan menyelesaikan konflik. Tanpa hukum, masyarakat akan berada dalam kondisi anarki, di mana setiap orang bertindak sesuai kehendaknya tanpa memperdulikan orang lain. Namun, saya menyadari bahwa hukum bukan satu-satunya alat pengendali sosial. Ada norma agama, norma adat, norma sosial lainnya yang sama-sama berfungsi sebagai pengatur. Hukum sebagai pengendali sosial menjadi efektif jika ia sejalan dengan norma-norma lain yang hidup di masyarakat. Pendekatan sosiolegal dalam studi hukum membawa wawasan saya tentang hubungan erat antara hukum dan fenomena sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya dipelajari sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang harus dianalisis dalam konteks masyarakat. Saya belajar bahwa hukum tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan aspek lain seperti ekonomi, politik, dan budaya. Misalnya perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi seringkali menuntut perubahan dalam hukum. Studi hukum dengan pendekatan ini membantu saya memahami bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Konsep hukum yang progresif yang dipopulerkan oleh Sutipcho Raharjo mengajarkan saya bahwa hukum harus mengutamakan keadilan dan kepentingan manusia. Hukum tidak boleh hanya berorientasi pada teks, tetapi mampu memberikan solusi dan atas pemahaman yang nyata di hadapan masyarakat. Hukum progresif menolak pandangan bahwa hukum adalah sesuatu yang statis, tidak bisa berubah. Sebaliknya, hukum harus dinamis, terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Konsep ini menegakkan bahwa tujuan akhir hukum adalah kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, bukan sekedar kepatuhan terhadap aturan. Saya juga belajar bahwa pluralisme hukum memungkinkan berbagai sistem hukum hidup berdampingan dalam satu masyarakat. Di Indonesia misalnya, hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam seringkali berinteraksi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pendekatan pluralisme hukum ini membantu memahami kompleksitas penerapan hukum di masyarakat yang beragam. Studi hukum Islam dengan pendekatan sosiologi juga memberikan pemahaman baru bagi saya. Pendekatan ini menekankan pentingnya melihat hukum Islam tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial. Misalnya penerapan syariat dalam aspek ekonomi seperti perbankan syariah seringkali membutuhkan adaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern. Teman-teman, perlu diingat bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah sebuah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.